Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Kristus. Jumpa lagi dalam renungan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang kemerah hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis di dalam Ibrani 6 ayat 11. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti. Sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang disajikan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, surat Ibrani ditujukan kepada orang Kristen Yahudi yang mungkin mengalami tekanan atau kelelahan dalam perjalanan iman mereka. Penulis mendorong mereka untuk tetap bertekun dalam pengharapan dan iman. Meskipun tantangan itu selalu hadir dan kerap sama dengan mereka. Ayat 11 sampai 12 menjadi seruan untuk ketekunan yang terus-menerus, bukan sekadar bertahan secara pasif. Saudara-saudara, apa yang menjadi renungan yang kita petik dari firman Tuhan hari ini? Itu pertama, kesungguhan dalam pengharapan. Ayat 11. Kata kesungguhan dalam bahasa Yunaninya spodel, berarti ketekunan, usaha serius, atau semangat yang konsisten, tak pernah mengenal lelah. Pengharapan Kristen bukanlah hayalan, tetapi kepastian yang harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Pengharapan yang pasti dalam bahasa Yunaninya pleroporia, menekankan keyakinan penuh akan janji Allah. Ini mengingatkan kita bahwa iman Kristen bersifat objektif, berdasar pada janji Allah, sekaligus juga subjektif, harus dihidupi dengan sungguh-sungguh. Lalu bahaya kelambanan dalam ayat 12 ini. Lamban dalam bahasa Yunaninya nokroi, berarti lesu, malas, atau tidak responsif. Ini adalah peringatan terhadap iman yang stagnan atau kehilangan gairah. Kelambanan rohani bisa muncul ketika kita lupa akan tujuan akhir kita. Kita bisa lihat di dalam Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Atau ketika penderitaan mengaburkan fokus kita kepada janji Allah. Saudara-saudara, kemudian meneladani iman dan kesabaran. Ayat 12b. Penulis menunjuk pada tokoh-tokoh iman seperti Abraham, Musa, atau para martir yang mewarisi janji Allah melalui ketekunan. Ibrani 11. Iman dan kesabaran adalah dua sisi mata uang yang sama. Iman mempercayai janji Allah, sedangkan kesabaran menunggu penggenapan yang kita percayai dalam waktunya. Saudara-saudara yang dikasih Kristus, hidup dalam pengharapan aktif, artinya sebagai orang percaya kita dipanggil untuk aktif mengerjakan keselamatan kita. Filipi 2 ayat 12. Bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dalam ketergantungan kepada Roh Kudus. Komunitas yang saling meneguhkan. Surat Ibrani ditulis untuk jemaat, bukan individu. Kita membutuhkan persekutuan yang saling mendorong untuk tetap setia kepada Tuhan. Setia pada Tuhan meski dalam keadaan menderita atau menderita. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Fokus kita pada janji kekal. Ketika tantangan datang, ingatlah bahwa penderitaan sementara tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang harus kita akan terima. Roma 8 ayat 8. Saudara-saudara, Ibrani 6 ayat 11 sampai 12 ini mengingatkan kita bahwa iman Kristen bukanlah lari sprint, tetapi lari maraton yang membutuhkan ketekunan. Janji Allah adalah pasti, tetapi kita harus merespon dengan kesungguhan, belajar dari teladan orang-orang beriman,
tokoh-tokoh iman seperti Abraham, Musa, atau para martir yang mewarisi janji Allah melalui ketekunan dan tetap berpegang pada pengharapan di dalam Kristus meski kita masih menunggu dalam proses penantian yang panjang. Marilah kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ibrani 12 ayat 1-2. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.